Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Bapak cek dulu, periksa dulu siapa-siapa yang sudah bergabung di kelas kita. Yang bergabung baru 7 orang. Baiklah, kalau begitu anak-anakku sekalian, sekarang perhatikan gambar yang akan Bapak share ini. Pak, sudah terlihat? Ya, Pak. Nah, ini tentunya anak-anakku tidak asing, karena ini gambar kebun ini adalah kebun yang identik dengan kita yang ada di Jeneponto. Nah, jadi materi pembelajaran kita pada hari ini adalah apakah ada yang pernah menghitung luas 2 bidang kebun, tapi yang diketahui itu hanya perbandingan sisinya. Bagaimana cara kita menghitung luas 2 bidang yang ketika hanya diketahui panjang sisi, perbandingan sisi-sisinya, itu kita menggunakan bentuk aljabar. Jadi penting bagi anak-anakku untuk menguasai operasi bentuk aljabar tersebut. Nah, ini model, metode, dan teknik penilaian dalam pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita adalah, silakan diamati, nak. Silakan diamati sambil mengamatinya. Nah, ini ada perkalian aljabar 5 kali 5 itu sama saja kalau kita katakan 5 pangkat 2. Bagaimana jika diganti 5 ini diganti dengan variabel M? M kali M itu sama dengan M pangkat 2. Nah, bagaimana jika ada koefisiennya di depan M? Yaitu 3M dan 2M. Bagaimana kita mengalikannya? Yaitu kita kalikan koefisien dengan koefisien itu. 3 kali 2, 6. Sehingga menjadi 6M pangkat 2. Nah, bagaimana lagi jika 3M dikali dengan 2M kurang 5? Yaitu kita kalikan dulu 3M dengan 2M-nya. Sehingga menjadi 3M kali 2M, koefisiennya kita kalikan dengan koefisien, variabel kita kalikan dengan variabelnya. Sehingga 3M kali 2M itu sama dengan 6M pangkat 2. Iya, gitu. Diamati ya, diperhatikan baik-baik. Kemudian ini masih ada yang belum dikalikan, yaitu 3M kali dengan minus 5. Itu koefisiennya kita kalikan dengan koefisien 3 kali min 5 dapat min 15. Ini hanya M karena di min 5 ini tidak ada M-nya, sehingga di situ hasilnya min 15M. Nah, bagaimana jika 2 suku? Dalam kurung N tambah 4 dikali dalam kurung N tambah 3. Hasilnya bagaimana? Nah, di sini kita menggunakan sifat distributif namanya. Kita kalikan dulu N dikali dengan N. Itu dapat N pangkat 2. Hasilnya N pangkat 2. Kemudian N kita kalikan lagi dengan 3. Yang di belakang itu 3. Kita kalikan dengan suku keduanya. Itu dapat 3N. Kemudian suku kedua bentuk aljabar pertama kita kalikan lagi, yaitu 4 kita kalikan dengan N. Ya, 4 kali N dapat 4N. Diamati ya, diperhatikan dengan baik-baik ya. Nah, kemudian 4 kali 3 sama dengan, kita dapatkan hasil 12. Nah, di sini hasilnya ini ada yang sukunya sama, sejenis. Kemarin kita sudah belajar suku sejenis, yaitu 3N dengan 4N. Nah, itu suku sejenis, berarti itu bisa kita sederhanakan. Sehingga hasilnya menjadi N pangkat 2 ditambah 7N ditambah 12. Karena 3N ditambah 4N itu bisa kita sederhanakan, bisa kita jumlahkan menjadi 7N. Nah, sampai di situ apa masih bisa? Sudah tidak bisa lagi kita sederhanakan, karena tidak ada lagi suku yang sejenis bisa kita sederhanakan. Jadi hasil akhirnya adalah N pangkat 2 tambah 7N tambah 12. Nah, itu. Yang sudah menuliskan pertanyaan, silahkan. Boleh diajukan pendapatnya. Siapa? Siapa?
Coba Habibie. Berapa panjang sisi kebun Pak Jamal? Siapa lagi? Ada yang lain mungkin? Widya tadi dari tadi ingin menyampaikan pendapat. Apakah luas kebun Pak Taufik dapat dihitung? Bagus sekali pertanyaannya nak Widya. Untuk menjawab pertanyaannya Habibie, menjawab pertanyaannya Widya, silahkan anak-anakku berdiskusi dengan kelompoknya. Kebun jagung Pak Jamal disalahkan dengan variabel P. Panjang kebun Pak Taufik 20 meter, lebih panjang dari panjang sisi kebun Pak Jamal, ditulis 20. Pak Jamal mempunyai kebun jagung kuning terbentuk persegi, Pak. Apa kalau ditulis X? Kebun Pak Taufik X tambah 20. Cocok nih. Sisinya Bibi, sisinya. Berapa panjang sisi kebun Pak Jamal? Silahkan dilanjutkan nak. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, langsung saja ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan panjang sisi Pak Jamal akan dengan panjang meter, lebih panjang daripada sisi kebun Pak Jamal, ditulis X tambah 20. Lebarnya 15 kurang dari panjang sisi kebun Pak Jamal, ditulis X kurang 15. 5X kurang 300. 5X kurang 300. X sama dengan 300 per 5. X sama dengan 60. Jadi luas kebun kopi Pak Taufik adalah dengan 60 pangkat 2 sama dengan 3.600 satuan luas. Ya. Apa yang bisa tanggapan dari teman-teman yang Iya. Itu tadi presentasenya kelompok 1. Kita beri aplaus dulu sama-sama, ayo. Aplaus dulu untuk Hairudin. Sekarang kelompok yang lain boleh menanggapi atau boleh bertanya. Saya Pak. Ya, Widya dulu ya, Ya. Kami dapatkan Pak, tapi kelompok kami menggunakan variabel lain yaitu Y bukan X. Oh, kalau Widya dapat jawaban yang sama tapi dia menggunakan variabel Y. Ya, tidak ada masalah, nak. kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah kita dapat luas dan kebun. Baiklah, anak-anakku sekalian. Sebagai kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini adalah perkalian suku tunggal bentuk aljabar dengan suku tunggal bentuk aljabar itu dilakukan dengan cara mengalihkan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Silahkan menyampaikan refleksi pada pertemuan kita pada hari ini. Setelah belajar materi perkalian bentuk aljabar, kami sudah paham bagaimana cara menyelesaikan operasi perkalian aljabar. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, sebagai evaluasi pembelajaran kita pada hari ini, itu anak-anakku saya persilahkan membuka link Google Form ini kemudian menyelesaikannya. Silakan diselesaikan. Ini untuk penilaian pengetahuan. Ini penilaian sikap. Ini terkait dengan penilaian keterampilan. Ini linknya, dilengkapi namanya, emailnya, petunjuknya ada. Jadi materi kita untuk di pertemuan berikutnya adalah pembagian bentuk aljabar. Baiklah anak-anakku sekalian, saya kira untuk hari ini kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Namun sebelum kita tutup pertemuan, mari kita kembali berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.